Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat channel rahimakumullah, pada hari ini saya akan bercerita tentang kisah sahabat Rasulullah yang bernama An-Nu'aiman bin Amr al-Ansari yang tinggal di Madinah. Beliau mengikuti Perang Badar dan Perang Uhud. Nu'aiman wafat pada tahun 652 Masehi. Beliau berasal dari Bani An-Najjar dan termasuk orang-orang yang masuk Islam sejak awal. Nu'aiman termasuk salah seorang yang berjanji setia kepada Rasulullah pada perjanjian Aqabah. Nu'aiman menikah dengan saudara perempuan dari Abdah ibn. Beliau dikenal sebagai keluarga dekat Rasulullah. Nu'aiman dikenal suka usil, jahil, dan iseng, tetapi ia juga terkenal lucu dan jenaka. Ia sering membuat Rasulullah tersenyum, bahkan tertawa sampai terlihat gigi geraham. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nu'aiman akan masuk surga sambil tertawa karena ia suka membuat orang lain tertawa. Ada catatan bahwa Nu'aiman pernah tertangkap minum khamar. Nabi memerintahkan agar sahabat itu dihukum, dimuqallim, dikenakan hukuman cambuk. Nu'aiman pernah ditangkap, dipukul, lalu bertobat, namun kemudian tertangkap lagi dan dihukum sekali lagi. Meskipun demikian, Rasulullah tetap berharap Nu'aiman memperbaiki diri. Rasulullah menyatakan supaya jangan sampai menghukumnya secara kasar. Beliau menegaskan bahwa Nu'aiman adalah seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keistimewaan lain dari Nu'aiman adalah cepat bertaubat. Meskipun ia sering berbuat jahil, ia termasuk golongan Badar dan memiliki semangat taubat yang tinggi. Selama masa hidup Rasulullah, beliau dikelilingi para sahabat dengan berbagai karakter. Abu Bakar yang tegas dan dermawan, Umar bin Khattab yang pemberani, Utsman bin Affan yang pemalu dan sangat murah hati, Hamzah yang tak kenal takut, Ali bin Abi Thalib yang cerdas, dan masih banyak sahabat lain. Di antara mereka, ada pula sosok seperti Nu'aiman, lucu, jahil, dan sering mengerjai orang, namun tetap dicintai karena kesolehan dan kecintaannya kepada Rasulullah. Diriwayatkan Rasulullah banyak tersenyum di hadapan para sahabat. Beliau dikenal murah senyum, kadang hanya tersenyum, kadang tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Ada sabda Nabi bahwa orang yang tidak bergembira dan tidak membuat orang lain bergembira adalah orang yang tidak memiliki kebaikan. Karena itu, wajah ceria dan senda gurau ringan di antara sahabat menjadi warna tersendiri dalam komunitas Nabi. Salah satu kisah jenaka Nu'aiman adalah ketika rombongan kaum Quraisy atau para pedagang hendak berangkat ke negeri Syam, wilayah yang kini meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan sekitarnya. Umumnya mereka berdagang antara Mekah dan Syam, membeli barang di Syam lalu menjualnya di Mekah. Suatu saat Abu Bakar datang kepada Rasul untuk meminta izin membawa dua orang sahabat berdagang. Rasul bertanya, siapa yang akan diajak? Abu Bakar menyebutkan Nu'aiman dan Suaib. Rasul tersenyum dan memberi izin. Di dalam rombongan, setiap orang sudah mengetahui tugas masing-masing, kecuali Suaib dan Nu'aiman. Suaib dikenal jujur dan taat menjalankan amanah. Jika disuruh maju, ia maju. Kalau disuruh ke kanan, ia ke kanan. Nu'aiman berbedaan. Ia suka iseng dan kadang melakukan hal yang tak terduga. Dalam perjalanan, saat waktu makan tiba, Nu'aiman merasa lapar tetapi tidak pegang uang. Ia mencari makanan namun tak menemukan. Ia lalu menemui Suaib yang sedang menjaga persediaan makanan dan meminta makanan. Suaib menolak karena amanahnya adalah menjaga makanan untuk semua sampai Abu Bakar datang. Nu'aiman merayu dan membujuk Suaib, bahkan mengancam akan membuat masalah jika tidak diberi. Namun Suaib tetap pada pendiriannya. Ia tidak boleh menggunakan atau membagi makanan yang dipercayakan padanya. Nu'aiman pun pergi ke pasar. Ia melihat para penjual budak sedang berjualan. Tiba-tiba ia mendapat ide jahil, mengatakan bahwa ia menjual seorang budak yang sebenarnya adalah Suaib dengan harga murah. Nu'aiman mendekati para pedagang budak dan menyatakan, saya jual budak ini murah, 20 dirham saja. Pedagang heran karena harga budak biasanya antara 100 hingga 300 dirham. Nu'aiman menjelaskan bahwa budak itu masih muda seperti saya tetapi punya sedikit masalah. Karena penasaran, pedagang membeli budak tersebut.
Nuaiman dan para pedagang kemudian mendatangi Suaib, menangkap dan membawa tangannya. Suaib kaget dan berteriak, "Aku bukan budak, aku orang merdeka." Namun karena sandiwara Nuaiman, Suaib diperlakukan seolah-olah dijual. Hasil penjualan itu digunakan Nuaiman untuk membeli makanan bagi dirinya dan juga oleh-oleh untuk sanak saudara di Mekah. Ketika Abu Bakar kembali dan menanyakan keberadaan kunci kotak makanan yang ada pada Suaib, Nuaiman dengan polos menjawab, "Suaib sudah saya jual." Abu Bakar tentu kaget. Nuaiman kemudian menceritakan seluruh kejadian secara jujur. Kisah ini menggambarkan bahwa meski Nuaiman suka mengerjai, ia juga apa adanya dan jujur ketika ditanya. Kisah lain menceritakan ketika para pemimpin dari beberapa kerajaan tetangga datang untuk mempelajari agama Islam. Mereka datang mengendarai unta dan kuda berkualitas tinggi, lalu mengikat hewan tunggangan tersebut di depan rumah Rasulullah dan masuk untuk bertamu. Di halaman beberapa sahabat sedang duduk. Tiba-tiba Nuaiman datang dan sebagai candaan berkata, "Coba aku sembelih unta ini supaya kita makan bersama-sama." Para sahabat mengira itu hanya gurauan. Namun tak lama kemudian terdengar suara benda besar jatuh. Semua menoleh dan ternyata seekor unta besar milik tamu telah terjatuh dengan leher terputus dan Nuaiman berdiri di dekatnya memegang pedang yang berlumuran darah. Para sahabat tercengang. Nuaiman berkata, "Untanya sudah saya potong, saya pergi sebentar. Kalau Rasul mencari saya, jangan beritahu di mana saya berada. Nanti kalau aman, kita bakar dagingnya bersama." Lalu ia lari meninggalkan lokasi dan bersembunyi. Rasulullah dan para sahabat mencari pelakunya. Ketika ditanyakan, mereka menyebut Nuaiman. Lalu Rasulullah memanggil Nuaiman yang kemudian muncul dalam suasana tertentu. Meskipun perbuatannya ekstrim dan mengagetkan, kebiasaan Nuaiman yang jahil dan jenaka membuatnya sering menjadi sumber tawa dalam lingkungan sahabat. Secara keseluruhan, Nuaiman adalah sahabat yang polos dan lugu, tetapi sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ia termasuk orang-orang yang istimewa, pernah ikut perang Badar dan dikenal karena kelucuannya. Ada riwayat yang menyebutkan kebaikan dan tempatnya di akhirat, karena kecintaannya itu bahwa Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa, karena mampu membuat orang lain tertawa. Semoga kisah ini memberi pelajaran, meski manusia punya kekurangan dan kelucuan, cinta kepada Allah dan Rasul, serta kemampuan untuk bertaubat adalah yang utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.